Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas akuntansi, belajar akuntansi mudah dan menyenangkan. Oke, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat pembukuan untuk usaha bubur ayam atau bisa digunakan untuk jenis usaha yang bersifat produksi yang memiliki atau kualifikasi usahanya berbeda. Jadi video ini merupakan video request dari salah satu teman kita yang penjual bubur ayam yang bingung bagaimana cara memperlakukan sisa bubur ayam yang tidak laku dijual. Oke, baik. Nah, di sini ada beberapa informasi yang harus disesuaikan dengan si aplikasi. Nah, ini akan mempermudah kita untuk menghitung biaya produksi dan berapa harga jual dari si bubur ayam kita. Oke, jadi kasusnya seperti ini. Berikut ini informasi dari bubur ayam nikmat yang beralamat di Kota Baru mengenai keadaan keuangannya. Satu, oke, si bubur ayam nikmat mempunyai modal usaha 1 juta. Kemudian yang kedua, target produksi dan penjualan per hari 60 mangkok atau 60 porsi bubur ayam. Yang ketiga, harga jual dari bubur ayam 12.000 per porsi atau per mangkok. Kemudian yang keempat, ada akun tambahan yang perlu kita create di aplikasi untuk mempermudah kita nanti ketika menghitung modal, kemudian kemungkinan kerugian akibat dari bubur ayam yang tidak terjual. Nah, kemudian yang kelima adalah kebutuhan atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi 60 mangkok atau porsi bubur ayam per hari. Ada beras, ada ayam, ada jeroan, dan jenis-jenis bahan yang lainnya. Jadi kita akan belajar bagaimana cara mengaplikasikan kasus ini ke dalam pembukuan menggunakan aplikasi accounting atau aplikasi keuangan. Oke, jadi kita langsung membuka aplikasi manager.io yang merupakan aplikasi yang akan kita gunakan untuk menyusun pembukuan untuk usaha bubur ayam atau usaha sejenis yang mirip atau yang sifatnya berproduksi dulu baru dijual. Oke, baik teman-teman, langsung buka aplikasi manager.io-nya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi ini aplikasinya seperti biasa untuk memulai sebuah proses atau kegiatan di dalam aplikasi ini. Terlebih dahulu kita melakukan atau menambah bisnis. Kalau teman-teman misalkan nanti sudah punya pembukuan menggunakan aplikasi manager.io, bisa menggunakan menu import. Nah, karena si bubur ayam nikmat ini baru pertama kali akan membuat pembukuan, maka kita buat bisnis baru. Oke, di sini tinggal ditulis bubur ayam nikmat. Oke, kemudian langsung buat bisnis baru. Oke, kemudian muncul ini adalah tampilan database dari si bubur ayam nikmat. Atau misalkan kalau teman-teman punya jenis usaha yang lain, nanti tampilannya seperti ini. Oke, kemudian berikutnya, hal kedua yang kita lakukan di aplikasi manager.io adalah melakukan proses setting atau menentukan kebutuhan menu atas setiap jenis usaha yang kita akan buat pembukuannya. Caranya bagaimana? Oke, kita masuk ke menu kustomisasi. Oke, kita masuk ke menu kustomisasi. Nah, di menu kustomisasi ini seperti biasa tujuannya adalah untuk menentukan kebutuhan menu sesuai dengan jenis usaha yang akan dilakukan proses pembukuan. Jadi ini sifatnya fleksibel tergantung dari kebutuhan jenis usaha teman-teman. Karena kita sifatnya sekarang menjual bubur ayam, di mana sebelum kita jual kita akan melakukan kegiatan produksi. Sehingga ada tambahan menu untuk menyesuaikan dengan jenis kegiatan dalam usaha. Oke. Jadi kita langsung tambah jenis-jenis menu yang dibutuhkan. Oke, kita klik kustomisasi. Oke, nah di kustomisasi ini kita harus menentukan jenis dari menu-menu yang kita butuhkan sesuai dengan kegiatan dan proses di dalam sebuah bisnis. Oke, ini sebentar. Oke. Nah, ini langsung pertama kita klik akun kas dan bank karena kita butuh akun kas dan bank. Oke, kemudian penerimaan pasti butuh. Oke, ketika kita nanti terima dana, Kemudian pembayaran untuk pengeluaran dana.
Kemudian berikutnya ada transfer antar akun kas bank untuk melakukan proses pinbook, pemindah bukuan dari misalkan jenis apakah kas atau kan jenis bank. Oke, selanjutnya pelanggan sudah pasti butuh. Kemudian faktur penjualan pasti butuh. Oke, nota kredit kalau seandainya ada retur. Oke. Nah, kemudian berikutnya ada pemasok, misalkan kita beli bahan-bahan, misalkan beli beras, atau beli ayam atau jenis yang lainnya. Nah, nanti ada pemasoknya. Kemudian ada faktur pembelian, kemudian ada nota debit kalau seandainya ada retur. Oke, kemudian ada persediaan barang. Oke. Nah, kemudian di sini ada pesanan produksi karena kita sifatnya menjual bubur ayam. Sebelum kita jual, kita akan melakukan kegiatan produksi membuat bubur ayamnya. Sehingga menu ini penting untuk nanti mempermudah kita ketika menghitung harga pokok dari si bubur ayam kita. Oke, maka klik ini pesanan produksi. Oke, selebihnya tinggal kita klik perbaharui. Nanti ini menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kalau misalkan ada aset tetapnya, tinggal teman-teman tambahkan. Oke, karena ini kita melakukan atau membuat pembukuan untuk si bubur ayamnya. Jadi untuk menu yang dibutuhkan cukup yang ini aja. Oke, setelah itu tinggal klik perbaharui. Oke, maka akan muncul menu-menu sesuai dengan kebutuhan dari si usaha bubur ayam. Oke. Lanjut teman-teman. Oke, berikutnya. Oke, sebentar. Oke, berikutnya setelah kita tadi menentukan kebutuhan dari menu kita, hal kedua yang kita lakukan adalah melengkapi berdasarkan informasi yang sudah ada tadi. Oke, kita lihat informasinya teman-teman ya. Oke, jadi ini informasi dari si usaha bubur ayam nikmatnya. Oke, pertama, dia punya modal 1 juta untuk memulai usahanya atau misalkan teman-teman sudah usaha berjalan, jadi modal ini adalah sisa dana yang teman-teman pegang. Oke, kemudian hal pertama yang kita lakukan, kita kembali ke manager.io. Oke, untuk meng-create akun kas dan bank. Oke, kita mulai dari akun kas dan bank. Oke. Nah, ini kita create. Oke, ada kas. Kalau teman-teman misalkan menggunakan bank, boleh juga di-create. Misalkan ini saya menggunakan kas di tangan. Oke, klik buat. Nah, berikutnya kalau misalkan dalam usaha teman-teman menggunakan bank, maka di sini ditambah dengan akun bank. Misalkan menggunakan bank Mandiri, tinggal ditambah. Yang kedua, maka klik buat. Oke, ini saya kasih 1 ya kodenya ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita lanjut. Oke, kemudian ke menu pelanggan. Oke, di sini ada menu pelanggan, teman-teman ya. Oke, di sini ada menu pelanggan, tinggal ditambahkan. Oke, misalkan kita jual bubur ayam ke pelanggan umum, tinggal ditulis ke pelanggan umum. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal diklik buat. Oke, artinya pelanggan umum ini kita jual ke pelanggan langsung. Oke, berikutnya di faktur penjualan kita lewati, kemudian ada pemasok. Jadi pemasok ini bertujuan untuk melihat ke siapa kita beli bahan baku. Misalkan kita beli ayam, kita beli beras, kita beli jeroan atau jenis-jenis bahan yang lainnya kemana gitu kan. Nah, biasanya kalau misalkan teman-teman beli ke pasar, di pemasok ini cukup ditulis pasar. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, maka klik buat. Oke. Nah, selanjutnya di menu persediaan barang. Jadi di persediaan ini kita harus create jenis barang yang kita jual dan bahan baku yang dibutuhkan. Oke, misalkan kita jual bubur ayam, maka di sini harus di create bubur ayamnya. Kemudian apalagi bahan bakunya, ada beras, ada ayam, ada jeroan dan jenis-jenis yang lainnya. Nah, informasi ini akan bersumber dari kebutuhan per hari atau bahan-bahan yang kita butuhkan per hari untuk memproduksi si bubur ayamnya. Nah, untuk meng-create atau melengkapi persediaan barang kita kembali ke jenis yang dibutuhkan. Oke, nah di sini pertama, ada beras, kemudian ada bubur ayam. Oke, barang dagang kita bubur ayam, kebutuhannya ada beras, ada ayam, ada jeroan, ada bumbu pelengkap, dan ada tenaga kerja. Oke, nah
Untuk meng-create bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat bubur ayam, caranya sama, melalui menu persediaan barang. Oke, kita kembali ke sini, langsung kita create. Pertama kita butuh beras. Oke, satu ada beras. Oke, satuannya liter. Oke, kita kembali ke sini, kita cek dulu teman-teman. Oke, satuannya liter. Oke, betul, satuannya liter. Oke, harganya adalah 10.000 per liter. Oke, kita kembali ke sini. Oke, kita lanjutkan. Oke, per liter. Kemudian di sini ada harga pembelian. Tinggal dimasukkan harga beli kita, teman-teman ya. Misalkan tadi harga belinya 10.000, di sini tinggal dimasukkan 10.000. Oke, kalau sudah seperti ini bisa mengklik buat atau buat tambah baru. Kalau misalkan kita klik buat, akan muncul seperti ini. Oke. Nah, untuk si berasnya sudah selesai, kita bisa lanjut untuk si ayamnya. Oke, kita beli ayam untuk kebutuhan per hari 6 kg dengan harga per kilonya adalah 20.000. Oke, kita kembali ke aplikasi teman-teman. Oke, kemudian di sini kembali ke persediaan barang. Kemudian klik buat persediaan barang baru. Oke, yang kedua, oke, kita punya kebutuhan namanya ayam. Oke, nama satunya kilogram. Oke, harga satuan. Oke, kita cek dulu teman-teman ya. Oke, harga satuannya 20.000. Maka di sini tinggal diklik 20.000. 20.000, 23. Oke, nah buat dan tambah baru. Oke, nah lanjut. Berikutnya ada bahan lagi, namanya adalah jeroan ayam. Oke, jeroan ayam untuk memproduksi 60 porsi kita butuh 6 kg. Oke, harganya per kilogram adalah 15.000. Kita kembali ke aplikasi. Oke, di sini ini adalah bahan baku kita yang ketiga, namanya jeroan ayam. Oke, satuannya kilogram. Oke, harga satuannya, harga beli kita per kilogram adalah 15.000. Itu 23. Oke, maka klik buat dan tambah baru kalau seandainya ada persediaan yang mau dibuat. Oke, selanjutnya kita buat untuk si barang dagang kita, bubur ayamnya. Oke, tadi ini yang keempat, berarti di sini ada bubur ayam. Oke, satuannya, oke kita cek dulu. Oke, nah, jadi di sini bubur ayam, oke, harga jual kita adalah 12.000. Oke, satuannya adalah mangkok atau porsi. Oke, maka di sini tinggal kita klik mangkok atau buat mangkok atau porsi. Di sini mangkok atau porsi. Oke. Nah, kemudian kita cek harga jual kita. Oke, kita kembali lagi ke data. Oke, di sini harga jual kita adalah 12.000 per porsi atau per mangkok. Nah, tinggal kita masukkan di bagian harga jual di aplikasi, teman-teman ya. Oke, pembelian tidak ada karena kita sifatnya produksi. Sini di penjualan 12.000, tuh 23. Kalau sudah seperti ini tinggal kita klik buat. Oke. Nah, berikutnya kita kembali lagi ke data yang dibutuhkan. Oke. Kemudian ada bumbu pelengkap sama tenaga kerja. Oke, bumbu pelengkap ini adalah bagian dari aset, sedangkan tenaga kerja adalah bagian dari beban. Maka untuk meng-create atau menambahkan bumbu pelengkap dan tenaga kerja, kita perlu masuk ke menu pengaturan dan ke kode akun perkiraan. Oke, nah berarti kita bisa lanjut juga ke nomor 4 karena ini berbicara mengenai atau berkaitan dengan si akun pelengkapnya. Oke, kita mulai dengan bumbu pelengkap dan tenaga kerja. Nah, untuk meng-create ini di aplikasi manager.io, kita perlu masuk ke menu pengaturan. Oke, teman-teman buka langsung aplikasinya. Oke, di sini kembali ke pengaturan. Oke. Nah, di sini ada bumbu pelengkap. Oke, masuk ke kode akun perkiraan. Oke. Nah, bagian neraca. Oke, bumbu pelengkap merupakan bagian dari aset lancar kita. Oke, kemudian klik buat akun baru. Kemudian di sini tinggal ditulis bumbu pelengkap. Oke. Kodenya kita kosongkan. Oke, ini bagian dari aset. Oke, aset punya saldo normal di debit. Oke. Kalau misalkan teman-teman masih bingung, bisa menonton video
sebelumnya di mana berbicara mengenai persamaan dasar akuntansi, akun yang sebelah kiri sama dengan dan kanan sama dengan. Aset adalah akun sebelah kiri sama dengan, dia punya saldo normal di debit. Maka di sini klik debit. Oke, setelah itu kita klik buat. Boleh mengklik buat atau buat tambah baru. Kalau misalkan teman-teman punya akun lain yang perlu ditambahkan, tinggal klik buat dan tambah baru. Oke, selesai. Nah, berikutnya akun kedua yang perlu kita create adalah tenaga kerja. Tenaga kerja ini berkaitan dengan biaya yang teman-teman keluarkan untuk membayar orang yang memproduksi si bubur ayamnya. Oke, bukan gaji pegawai, tapi orang yang memproduksi atau buruh yang memproduksi si bubur ayam. Oke, nah ini masuk ke bagian biaya. Oke. Nah, di sini tinggal kita masuk ke aplikasi. Oke. Nah, kemudian masuk lagi ke pengaturan. Oke, ke kode akun perkiraan. Oke, karena biaya adalah bagian dari laba rugi, maka ini menggunakan yang sebelah kanan. Oke, buat akun baru di kolom laba rugi. Nah, kemudian di sini ada akun tenaga kerja. Oke. Nah, kemudian bagian dari apa? Pengeluaran, karena kita sifatnya bayar tenaga kerja. Oke, tinggal diklik buat atau buat tambah baru. Oke, kita klik buat. Oke. Nah, selanjutnya tambahan dari akun yang lain adalah di situ ada yang bagian nomor 4 ada modal dan beban kerugian. Oke, ada modal dan beban kerugian. Maka kita perlu tambah. Kita mulai dari modal. Oke, modal adalah bagian dari ekuitas, maka kita perlu tambah di bagian neraca. Karena ekuitas adalah bagian dari neraca. Oke, kembali ke aplikasi. Oke, kemudian tinggal kita tambahkan di sini di bagian yang sebelah kiri. Karena yang kiri adalah neraca. Oke, buat akun baru. Kemudian di sini ada modal. Oke, setelah itu modal ini bagian dari apa? Bagian dari ekuitas. Di mana saldo normalnya di kredit karena ekuitas sebelah kanan sama dengan. Oke, kemudian klik buat. Oke. Nah, kembali lagi ke datanya. Oke, berikutnya kita butuh untuk akun beban kerugian. Tujuannya apa? Untuk mencatat kemungkinan bubur ayam yang tidak terjual di hari tersebut. Artinya, apabila bubur tidak terjual, maka kita kemungkinan mengalami kerugian. Oleh sebab itu, kita juga butuh menu yang ini untuk mencatat penghapusan persediaan atau penghapusan bubur ayam yang tidak terjual. Oke, beban kerugian, bagian dari beban. Oke, tinggal kita masuk ke aplikasi. Oke, nah kalau laba rugi yang ini ya, yang beban di bagian kanan. Buat akun baru, kemudian di sini adalah beban kerugian. Oke, nah kemudian ini bagian dari apa? Bagian dari pengeluaran. Oke, maka sekarang tinggal diklik buat. Oke, nah jadi kebutuhan yang tadi sudah kita selesaikan. Sekarang kita masuk ke teknis atau bagaimana cara melakukan atau membuat pembukuan untuk si bubur ayamnya. Kita mulai dengan kasus yang nomor 1, di mana si bubur ayam nikmat ini, dia punya modal usaha 1 juta. Jadi dia untuk berproduksi, untuk segala macamnya, dia punya modal usaha 1 juta. Maka kita perlu masukkan ke dalam si aplikasi. Bagaimana caranya? Kita kembali lagi ke aplikasi, teman-teman. Di sini kita kembali ke ringkasan dulu. Nah kita lengkapi data sebentar dulu untuk alamat si bubur ayam nikmat. Ke pengaturan. Kemudian di sini ada detail bisnis. Nah, di sini tinggal kita masukkan alamat dari si bubur ayam nikmat. Bubur ayam. Nikmat. Alamatnya di Kota Baru. Kota Baru. Klik perbaharui. Nah, sekarang sudah lengkap. Kita masuk ke teknis untuk menginput data-data sesuai dengan informasi keuangan si bubur ayam nikmat. Kita mulai dengan nomor 1, di mana modal usaha adalah 1 juta. Kita kembali ke aplikasi. Modal usaha berarti karena kita menerima
modal, maka kita masukkan ke dalam penerimaan. Oke, kita melakukan penerimaan, kita klik penerimaan. Oke, kemudian buat penerimaan baru. Oke, kemudian ingat tanggalnya, misalkan tanggalnya hari ini tanggal 3 bulan Agustus 2023. Oke, nah dari mana? Dari owner misalkan, atau modal. Oke, boleh. Nah, kemudian masuknya kemana? Oke, tinggal kita klik apakah kita terima secara cash atau melalui transfer. Kalau misalkan kita terima secara cash, maka kita pilih cash. Oke, di sini klik aja modal usaha. Oke, nah kemudian di bagian akun, karena ini adalah modal usaha, maka di sini, oke, pilih modal sesuai dengan yang sudah kita buat di awal tadi. Oke, berapa nilainya? Tinggal ditulis 1 juta sesuai dengan nilai uang yang kita terima sebagai modal usaha awal kita untuk jualan bubur ayam. Tuh 23, tuh 23. Oke, maka klik buat. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cek ringkasan. Oke, sudah masuk. Kita punya kas dan setara kas 1 juta dan modal 1 juta. Oke, nah sekarang kita kembali ke kasus. Nah, kemudian di sini kasusnya, oke, kita melakukan proses produksi bubur ayam 60 mangkok atau porsi per hari dengan bahan-bahan sebagai berikut. Oke, ada beras 7 liter, ada ayam 6 kg, ada jeroan 6 kg. Kemudian bumbu pelengkap 50.000 dan tenaga kerja atau orang yang membuat bubur ayamnya 60.000 kita bayar. Sehingga sebelum kita berproduksi kita kan harus beli bahan-bahan. Maka sekarang kasusnya kita beli bahan dulu nih ke pasar. Bagaimana cara menginput pembelian bahan di pasar? Oke, nah caranya sama dengan proses pembelian untuk barang dagang. Kita kembali ke aplikasi. Oke, nah anggap sekarang target kita hari ini jualan 60 porsi. Berarti kita beli bahan-bahan sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan yang akan kita produksi si bubur ayamnya. Oke, tadi ada 7 ini. Ada 7 liter beras. Kemudian 6 kg ayam. Jeroan ayam 6 kg. Bumbu pelengkap kita beli 50.000. Dan kita bayar orang untuk memproduksi bubur ayam 60.000. Oke, berarti sekarang kita tinggal masuk ke menu pembelian. Kita sudah ke pasar, kita sudah beli bahan bakunya. Maka sekarang tinggal kita masukkan di aplikasi. Oke, kemana? Di bagian faktur pembelian. Untuk mencatat pembelian atas bahan-bahan yang kita butuhkan untuk memproduksi bubur ayam. Oke, masuk ke faktur pembelian. Oke, kita buat faktur pembelian baru. Anggap tanggal 3 kita belinya. Oke, ini klik pada. Oke. Nah, misalkan bahan-bahan ini kita beli yang tadi ada ayam segala macamnya kita beli ke pasar. Maka di aplikasi di sini untuk pemasuknya kita pilih pasar. Oke, nah di deskripsi kita kasih terangan pembelian bahan baku. Oke, pembelian bahan baku. Nah, kemudian di sini tinggal dimasukkan bahan-bahan baku yang dibeli tadi. Oke, kita cek. Oke, di situ ada beras. Oke, ada beras, ada ayam, ada jeroan, ada bumbu pelengkap. Oke, ini yang kita beli ke pasar. Oke, tinggal kita masukkan. Ada beras 7 liter. Oke. Kita tambah dulu di sini berasnya tuh 2, 3. Oke, pertama kita ada beli beras. Oke, beras berapa? 7 liter. Sesuai dengan informasi yang ada atau sesuai dengan jumlah yang kita bayar ke pasar. Oke, kita cek lagi ada beras 7 liter. Oke, betul. Kemudian ada ayam 6 kg. Oke. Ada ayam 6 kg. Oke, di sini kita klik ayam. Oke, berapa? 6 kg. Harganya 20.000 sesuai dengan informasi yang kita input tadi. Oke, kalau sudah lagi tinggal kita cek lagi itu informasinya. Oke, ada jeroan ayam 6 kg juga. Oke, tinggal kita masukkan. Oke, jeroan ayam 6 kg. Oke, 6. Oke. Nah, berikutnya informasinya. Oke, kita beli bumbu pelengkap 50.000.
Oke, nah langsung dimasukkan di bagian ini. Oke. Nah, kalau tadi bahan mentahnya atau bahan bakunya kita masukkan di barang atau jasa, sekarang untuk bumbu pelengkapnya tinggal kita pilih di akun. Oke. Nah, di sini kita pilih ada bumbu pelengkap. Oke, berapa? Oke, di sini tinggal kita klik. Oke, nilainya. Oke, kita cek dulu teman-teman ya. Oke. Oke, bumbu pelengkap nilainya 50.000. Oke, di sini tinggal kita tulis 50.000. Oke, kalau sudah seperti ini maka tinggal diklik ke buat. Jadi total belanja kita ke pasar untuk membeli kebutuhan pembuatan bubur ayam adalah 330.000. Nah, anggap ini sudah kita bayar, maka di sini klik buat pembayaran baru. Karena kita sudah bayar tuh ke pasar atas pembelian bahan baku kita. Buat pembayaran baru, oke, misalkan kita bayar dari mana? Kita bayar secara tunai melalui cash. Oke, jangan lupa dicentang. Kemudian di sini ada pembayaran bahan baku. Oke, nah kalau sudah seperti ini tinggal klik buat. Oke, maka sekarang kita punya rincian di sini ada persediaan kita. Persediaan yang akan kita gunakan untuk memproduksi si bubur ayam kita. Nah, berikutnya, oke, kita mau berproduksi, kita bayar orang untuk buat bubur ayam, namanya tenaga kerja. Oke, tinggal kita masukkan di aplikasi karena kita bayar nilainya 60.000 untuk tenaga kerja. Oke. Oke, masuk ke aplikasi, klik menu pembayaran, buat pembayaran baru. Oke, kemudian anggap tanggal 3 kita kasih centang. Kita bayar secara tunai nih orang yang buat bubur ayamnya. Oke. Kita bayar secara tunai. Oke, kemudian kita kasih save gitu ya. Oke, orang yang buat gitu kan. Oke. Biaya tenaga kerja. Oke. Nah, di sini tinggal diklik tenaga kerja. Oke. Berapa kita bayar? Berdasarkan informasi tadi, kita bayarnya adalah 60.000. Oke. Nah, kita kembali ke aplikasi. Di sini kita bayar 60.000. Oke. Tinggal diklik buat. Nah, sekarang tadi kita sudah beli bahan baku, kita sudah bayar orang untuk berproduksi. Sekarang kita masuk ke produksi si bubur ayamnya. Nah, untuk proses ini kita akan menggunakan menu pesanan produksi. Oke, nah, klik pesanan produksi, buat pesanan produksi baru. Nah, kemudian kita cek informasinya berdasarkan informasi yang tadi. Oke, target produksi kita 60 mangkok atau porsi bubur ayam dengan bahan-bahan sebagai berikut. Yang bawah ini ada beras, ada ayam, ada jeroan, ada bumbu pelengkap, sama tenaga kerja. Nah, kita kembali lagi ke pesanan yang tadi. Oke. Nah, untuk memproduksi 60 porsi bubur ayam, kita akan butuh ada 7 liter beras, 6 kilo ayam, 6 kilo jeroan, ada bumbu pelengkap dengan harga 50.000 dan tenaga kerja 60.000. Oke, maka caranya di sini, di deskripsinya, produksi, Nah, berapa target kita? Barang jadinya namanya bubur ayam. Apa yang kita produksi? Bubur ayam. Berapa target kita? Tadi berdasarkan informasi ada 60 mangkok atau 60 porsi. Kemudian di bawah sini apa bahan bakunya? Satu ada beras. Beras berapa liter? Ada 7 liter yang kita butuhkan untuk memproduksi berdasarkan informasi yang tadi. 7 liter, betul ya. Kemudian kita butuh lagi ada namanya ayam. Ayam. Berapa kita butuhkan? Kita cek lagi informasi yang tadi. Ayam kita butuh 20. Maaf. Kita butuh 6 kg. Kita kembali ke sini. Ada 6 kg. Kemudian berikutnya kita butuh jeroan. Jeroannya 6 kg. Baik, kembali ke aplikasi. Nah, di sini ada jeroan. Berapa? 6 kg. Nah, kita cek lagi. Nah, untuk bahan bakunya sudah. Kemudian ada bumbu pelengkap.
Nah, untuk bumbu pelengkap kita akan masukkan di menu yang berbeda. Di mana itu? Yang bawah. Oke, diklik untuk tambah biaya barang bukan persediaan pada produksi. Jadi ini kebutuhan untuk sesuatu yang bukan merupakan bahan bakunya. Oke, kita klik. Di sini ada pertama ada bumbu. Oke, berapa kita butuhkan bumbu? Oke, kita cek informasinya. Oke, di situ kita butuhkan 50.000 untuk beli bumbu pelengkap. Oke, kita masukkan di sini 50.000. Tuh, 23. Selanjutnya, selain bumbu pelengkap, kita juga bayar orang untuk membuat bubur ayamnya. Namanya tenaga kerja. Berapa nilainya? 60.000. Kita masukkan di sini, tambah ada tenaga kerja. Oke. Berapa? 60.000. Nah, jadi ini sekarang, oke, untuk memproduksi 60 porsi, kita menggunakan beras 7 kilo, beras 7 liter, maaf. Kemudian ayam 6 kg, jeroan ayam 6 kg, kemudian ada bumbu pelengkap 50.000 dan tenaga kerja 60.000. Kalau sudah benar, kita klik buat. Nah, setelah itu kita cek di bagian persediaan. Oke, sekarang di persediaan kita sudah punya 60 porsi si bubur ayamnya. Oke. Nah, ini klik dulu di sini, oke. Klik, kemudian perbarui setumpukan. Oke. Nah, sekarang kita cek lagi ke persediaan barang. Sekarang kita punya persediaan untuk si bubur ayam 60 porsi dengan biaya produksi 6.500. Oke, harga pokoknya. Oke, harga pokok per mangkok. Sehingga nanti ini akan membentuk harga pokok ketika kita jual si bubur ayam. Oke, nah sekarang berikutnya setelah bubur ayamnya jadi, kita kan siap untuk jual. Oke, kita jual, teman-teman catat dulu di pembukaan di tempat jualannya. Oke, ketika sudah nyampe rumah, ternyata kita jual bubur ayam kita adalah 55 porsi. Ada sisa 5 porsi yang tidak terjual. Nah, tinggal dibukukan. Misalkan kita jual 55 porsi. Oke, di sini klik menu faktur penjualan. Oke, buat faktur penjualan baru. Oke, seharian tuh kita jual bubur ayam kita 55 porsi. Oke, kemana? Ke pelanggan umum, ke orang-orang yang langsung beli ke gerai kita atau ke warung bubur ayam kita. Oke, bubur ayam. Oke, tanggal 3 bulan 8 kita jualnya 55 porsi. Oke, 55 porsi dengan harga 12.000. Oke, totalnya adalah 660.000. Tinggal klik buat. Oke, ini untuk faktur penjualannya. Kemudian, karena orang beli ke kita langsung bayar, langsung kita buat penerimaan baru. Oke, buat penerimaan baru, oke, centang. Uangnya masuk kemana? Karena kita jual di warung kita secara tunai, kita pilih kas. Setelah itu klik buat. Maka sekarang di sini kita cek ringkasan dari hasil penjualan yang 55 porsi. Oke. Kita punya laba 302.500. Oke, sehingga sekarang total aset kita adalah 1.302.500. Oke, kasusnya tadi kita punya 60 porsi, yang terjual 55, ada 5 porsi lagi. Ada sisa bubur ayam yang ada di gerobak kita. Dia secara catatan kita itu 5 porsi, tetapi kan ini belum dipisah. Sehingga kita cek persediaan, ternyata kita punya sisa tuh 5 porsi. Harganya 6.500, totalnya 32.500. Oke. Nah, karena ini tidak terjual, kemungkinan ini akan kita buang atau tidak kita bisa jual. Artinya, 5 porsi ini merupakan kerugian akibat persediaan yang tidak terjual. Nah, di akhir hari, kita harus mengakui nih, persediaan yang tidak terjual sebagai kerugian. Kerugian akibat tidak bisa menjual si persediaan kita. Bagaimana cara menghapusnya? Oke, kita kembali ke menu penjualan. Oke, ke faktur penjualan. Oke, kita cek 5 porsi dengan harga produksi 6.500. Oke, nah kita buat faktur penjualan. Oke, buat faktur penjualan baru. Nah, kemudian di sini anggap tanggal 3. Oke, jangan lupa dicentang. Oke, kita buat di sini pelanggan umum.
Oke, kemudian di sini penghapusan persediaan. Oke, nama persediaannya bubur ayam, jumlahnya 5 porsi. Kemudian tadi harga produksinya adalah 6.500. Oke, maka tinggal klik buat. Oke, nah sekarang berikutnya, oke, karena kita mau menghapus, kita melalui proses penjurnalan. Oke, klik penjurnalan, kita punya ini, kita punya piutang, oke. Tinggal klik penjurnalan, oke, buat entry jurnal baru. Kemudian tanggal 3 ini di akhir hari, ini kan ada 5 porsi yang tidak terjual. Ini kita akan akui sebagai kerugian, oke. Beban kerugian. Oke, maka di sini tinggal di debitnya beban kerugian. Oke. Nah, berapa nilainya? Oke, berdasarkan informasi tadi adalah 32.500 berdasarkan persediaan yang sudah kita cek di menu persediaan. 32.500. Oke. Kemudian di bawahnya kita pilih piutang. Oke, piutang. Oke, faktur yang mana? Oke, pelanggan umum. Oke, pilih fakturnya. Faktur yang kedua. Oke, berapa nilainya? Sama. Oke, maaf ini di debit ya. 32.500. Ini oke. 32.500. Maka setelah itu kita klik buat. Oke, kita cek menu ringkasan. Oke, kita sudah tidak punya piutang lagi. Oke, kemudian sekarang kita punya laba 270. Oke, kemudian di sini ada beban kerugian mengurangi si laba kita. Oke, teman-teman, jadi itu cara untuk membuat pembukuan untuk usaha bubur ayam atau usaha sejenis yang berproduksi dulu sebelum dijual. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.